kabar Sobat Sehat RSUD Kota Bogor semua? Sehat ya, insya Allah ya. Kembali lagi ke podcast RSUD Kota Bogor siang ini bersama saya. Perkenalkan nih, saya Dita yang akan jadi moderator siang ini. Tema hari ini menarik banget nih, terutama buat para orang tua, apalagi orang tua baru nih yang khawatir sama tumbuh kembang anaknya. Apalagi sekarang juga mau liburan sekolah ya dok ya, liburan sekolah panjang, orang tua pasti pada cemas nih, anak-anak saya nggak sekolah, di rumah pasti main gadget terus, nonton TV terus. Nah, kita bahas nih semua tentang screen time pada anak usia dini. Siang ini udah ada moderator cantik kita. Udah cantik kamu di sini. Udah cantik, itu saya yang cantik ya, narasumber cantik kita. Makasih loh. Beliau ini Pujian. dokter Rahab Medik. Nih, teman-teman pasti bertanya-tanya nih, dokter Rahab Medik kok tahu emang tentang tumbuh kembang anak? Perasaan nggak ngurusin deh. Nah, teman-teman harus tahu dokter Rahab Medik itu selain bikin program terapi untuk pasien-pasien post-stroke atau yang kejepit saraf dan persarafan lainnya ya dok ya. Ternyata mereka juga bahas tentang dari bayi baru lahir, anak, remaja sampai lansia. Nah, salah satunya tentang tumbuh kembang anak. Narasumber kita ini udah ahlinya deh, insya Allah ilmunya insya Allah udah mumpuni dan banyak banget tentang tumbuh kembang anak. Langsung aja kita kenalan. Assalamualaikum dokter Adila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter. Sehat alhamdulillah Dita. Oke dok, ini tema hari ini tentang screen time pada anak usia dini. Udah jadi isu yang atau kecemasan orang tua nih dok. Nah Kamu cemas? Oh, saya belum punya anak nih dok, tapi ya ponakan-ponakan aku banyak nih dok yang ternyata punya masalah dengan screen time. Nah aku mau nanya dulu nih dok, screen time itu apa sih dok? Apakah cuma main game doang atau ternyata ada tentang hal lain? Screen time itu semua yang gadget. Gadget kamu zaman usia kamu apa ya Dita ya? Kalau waktu kamu bayangkan usia kamu di 4 tahun, 3 tahun, atau 2 tahun tuh gadget kamu tuh apa? Aduh gadget aku cuma Nokia kecil dok ya, cuma bisa SMS. Selain itu? Main game, udah itu dong, nonton TV palingnya dok. Nah TV apa? TV ya paling kartun-kartun. Dari jam berapa? Dari hari Minggu doang aku bolehnya sama ibu aku. Nontonnya? Doraemon ya? Doraemon. Paling itu doang. Kayak kalian tuh umurnya kan ya? Iya. Nah Aduh, sekarang ketahuan ya umurnya. sekarang tuh beda banget nih. Kalau misalnya gadget pada usia yang sekarang, dimana yang terjadi percepatan itu terutama waktu COVID. Nah, apalagi waktu COVID tuh orang tua tuh lebih cenderung banyak WFH dan berinteraksi lewat sosial media lah atau misalnya layar datar lah kayak gitu. Dan semua yang bersifat layar datar dan semua yang bersifat teknologi itu kita namanya gadget. Kalau misalnya screen time itu kalau screen itu tuh semua yang punya layar. Ya. Mau dari handphone, mau dari TV, apa lagi ya? iPad ya atau misalnya tab itu semua adalah screen. Jadi kalau misalnya kita ngomongin screen time berarti semua yang memiliki screen kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya kita ngomongin gadget itu bisa jadi semua yang sifatnya bersifat audio visual ataupun sifatnya teknologi itu adalah gadget sebenarnya kayak gitu. Nah sekarang kan tuh banyak tuh dok ada program-program belajar online tuh dok ya, yang kayak ya nggak usah sebutin ya. Aplikasi gitu. Betul, aplikasi. Itu kan juga screen ya dok. Nah itu masuk nggak tuh? Termasuk juga ya. Jadi mau bentuknya dia live streaming atau misalnya diunduh atau misalnya dia nonton itu semuanya berupa screen. Oke. Nah tapi kan belajar online itu oke ya, maksudnya bagus tuh buat anak-anak. Nah sebenarnya ada aturannya nggak sih dok? Durasi-durasinya pada anak-anak, misalnya ada orang tua yang Durasi punya usia anak, atau misalnya rentang usia. Yang 1 tahun berapa jam, anak 3 tahun berapa, ada nggak dok? Sebenarnya kalau ada di CDC dan WHO tuh mengeluarkan tuh waktu pandemi di usia di bawah 3 tahun absolutely no. Kalau ya kecuali kalau misalnya udah di atas 2 tahun itu ada kebolehan video call 10 menit. Video call 10 menit itu dalam 24 jam ya, karena kadang-kadang orang tua tuh kalau misalnya ditanya berapa lama nonton gitu kan ya, 10 menit per 10 menitnya per jamnya kan, kalau nanti tanya 10 menit kalau misalnya 24 jam sama aja sih ya, jadi 240 menit gitu kan, jadinya ya sama aja, jadi anaknya 4 jam nonton gitu. Makanya kita 10 menit itu per day gitu, jadi kita lihat si anak itu rentang lamanya di screen, kemudian durasi di screennya dalam waktu 1 hari tersebut gitu. Video call, kalau video call kan berarti ada komunikasi 2 arah. Nah berarti itu lebih oke dibandingkan dia nonton yang cuma 1 arah kayak YouTube dan jenisnya dok ya? Tergantung dianya nelpon siapa sebenarnya. Karena kalau misalnya yang lawan bicaranya cenderung pasif,
sama aja kan si anaknya kayak nontonin gambar kayak gitu. Bahkan tuh kadang-kadang ada orang tua yang ngerasa dia nggak ngelakuin screen time, tapi si anaknya itu kayak nontonin video yang udah dibuat orang tuanya di beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, tapi dibiarin aja gitu. Dan itu kayak di replay gitu ya, dimainkan ulang, ya itu sama aja screen time. Jatuhnya tetap screen time gitu. Walaupun video itu video edukasi ya dok ya? Walaupun videonya video Tetap edukasi. No excuse nih. No excuse. Oke. Nah terus kemudian, nah kalau untuk misalnya anak-anak yang udah usia sekolah sama nggak dok? Tuh kalau misalnya ya atas 6 tahun lah SD gitu. Sebenarnya kecenderungannya sama. Karena pertama adalah kalau kita ngomongin screen time, bimbingan orang tua itu sangat ketat sesuai dengan usianya. Kemudian yang harus kita pahami juga bukan hanya standby di depan screen-nya aja, tetapi kita juga harus lihat si anak itu durasi activity-nya atau physical activity-nya, keaktifan fisiknya. Nah, dan keaktifan fisik sampai usia 7 tahun itu disarankan mendekati 23 jam. Jadi kita tuh motah gitu ya, masih ke bahasa Sundanya ya. Iya. Jadi kita tetap sama 23 jam. 23 Kalau jam. misalnya nontonnya 2 jam ya berarti udah berkurang dong ya kebutuhan. Iya berarti aktivitas. kurang banget dong gitu. Dan sebenarnya kan jadi bukan hanya kita melihat kemampuan komunikasi juga, tetapi kemampuan atau vitalitas dari si tubuhnya kayak gitu. Karena sebenarnya kecenderungan ya anak-anak yang banyak screen time yang di usianya muda, apalagi usia prasekolah, dia kemampuan geraknya juga sedikit. Karena kan sebenarnya di usia-usia emas nih, di usia 2 tahun pertama, di usia 6 tahun pertama itu adalah usia supaya dia lebih banyak eksplorasi mengenal lingkungannya dan supaya dia bisa menerima tantangan baru sehingga dia merasa punya kemampuan problem solving lebih baik untuk nanti ke depannya pada saat proses belajar kayak gitu. Aku pernah baca nih dok, kayak bagus tahu main game itu anak-anak tuh jadi punya strategi, cari cara berpikir strategi pada game-game itu, bener nggak sih dok? Ya kalau misalnya gamenya ya tergantung sih gitu. Tapi yang aku rasakan dari pasien-pasien yang memang sudah berhadapan dengan aku sendiri, itu tuh kita tuh punya kemampuan visuospasial atau pemahaman ruang gerak. Nah kalau misalnya kita lihat di screen itu tuh misalnya inch-nya berapa sih? Berarti sebenarnya pemahaman ruang gerak itu tergantung kita tuh lebih sering bergerak matanya dari sisi mana ke sisi mana, inch-nya dari smartphone atau inch-nya dari tab atau inch-nya dari screen ya. Jadi, nah rata-rata anak-anak yang memang terlalu terpaku dengan satu device itu yang terjadi dia akan tidak paham terhadap lapang geraknya. Kadang-kadang tuh malah jadi kita bilangnya ceroboh atau clumsy ya, atau bilangnya sembrono, atau misalnya malah cenderung nggak waspada, atau misalnya dia juga cenderung dia bisa kalau misalnya kita kasih resiko, maksudnya kita ngasih tantangan challenge baru di bentuknya maya, tapi nggak bisa challenge baru di bentuknya nyata. Jadi dia nggak aware sama lingkungan sekitar gitu dok? Dulu tuh aku waktu mau spesialis aku bikin tesis tentang virtual reality. Sebenarnya otak kita itu kayak punya loncatan. Misalnya dari maya itu sebenarnya kayak ilusi di dalam otak kita. Kemudian kita bisa pindah nih ke dunia nyata. Tapi kalau yang aku lihat anak-anak yang banyak di screen itu tuh lebih terjebak di dunia maya mereka, tetapi tidak bisa mengaplikasikannya ke dunia nyata. Makanya tuh jadi orang tuh akan lebih dia tuh bisa texting, tetapi nggak bisa talking, nggak bisa komunikasi lewat secara langsung, secara verbalize gini gitu. Tapi lebih dia bisa secara texting di smartphone atau keyboard gitu, bisa kayak gitu. Jadi yang perlu aku garis bawahi adalah gangguan komunikasi ya dokter ya. Jadi dia hanya bisa satu arah. Jadi teman-teman dampak buruknya ternyata nggak cuma orang tua kan cuma nanti matanya jadi silinder atau matanya jadi minus, bukan itu aja ya. Jadi ada gangguan komunikasi, gangguan bahasa. Oke dok, sekarang jadi langsung aja ngomongin dampak buruknya tuh dari screen time. Dokter pernah nemuin pasien nggak, atau boleh nggak sharing tentang dampak buruk panjangnya deh yang bikin orang tua jadi was-was atau cemas?
Banyak dampak buruknya banyak. Sekarang tuh rata-rata orang tua memberikan handphone itu di usia 6 bulan. Cepet banget kan? Aku aja tuh dapat handphone mungkin usia belasan ya, atau hampir ke arah 20-an gitu loh. Nah, sedangkan mereka tuh dapat screen di usia SMP ASI. Dengan alasan adalah itu memudahkan orang tua untuk memasukkan makanan gitu. Dan jadi si anaknya tuh nggak fokus, ya anaknya tuh lebih cepat sebenarnya, bukan anaknya lebih cepat terhadap jumlah volume yang dimasukkan, tetapi si anaknya juga nggak cranky pada saat dikasih makan. Jadi orang tuanya itu kayak lebih mindful lah ya, menurut orang tua lebih mindful pada saat memberikan makan dengan screen. Ternyata anaknya itu justru tahu nih tanda kalau misalnya dia lagi pengen screen, dia tuh langsung nyam gitu, langsung minta makan, padahal tuh sebenarnya dia minta screen gitu. Dan yang ujung-ujungnya adalah dia pakai ancaman nih, kalau misalnya nggak dimakan nanti aku matikan lo, kayak gitu. Nah, padahal kan di usia 6 bulan kita berharap si anaknya itu lapang ruangnya bagus, bagaimana interaksinya, bagaimana koneksinya semakin bagus. Tetapi dia tuh ngerasa bahwa screen itu adalah sesuatu yang membuat dia bahagia, membuat dia terkoneksi dengan sesuatu. Dan kan jadi si anaknya juga berpikir, kok aku dapat sesuatu yang nyaman ya menurut aku, yang sedangkan dia nggak memperoleh kenyamanan pada saat proses yang interaksi yang diharapkan kita, kayak gitu kan. Nah, yang terjadi komunikasinya tidak terjalin dengan baik. Oke, jadi bukan cuma komunikasi, ternyata gangguan makan yang perlu aku garis bawahi, Dok ya. Jadi anak-anak bukan lagi tertarik sama makanannya, tapi lebih ke screen time-nya. Itu nanti berefek nggak di Dok? Ada gangguan makan yang ujung-ujungnya jadi masalah tumbuh kembang anak. Dua-duanya dapat. Dua-duanya dapat. Dua-duanya dapat. Wah, itu serem banget tuh, Dok. Kalau misalnya sekarang nih, mohon maaf nih, ada istilah autis, lo autis banget sih. Nah, itu kan apa ya, sesuatu sebutan yang memang ternyata adalah suatu gangguan yang bisa diakibatkan dari screen time yang overtime ini ya, Dok ya. Nah, itu jangka panjangnya memang beneran, Dok, bisa jadi autis. Ada satu penelitian di tahun 2020 atau 2021 aku pernah baca bahwa sebenarnya screen itu akan merubah otak kita secara seluler. Artinya? Jadi kita tuh ngerasa ya bahwa sebenarnya kalau misalnya nonton itu nggak ada masalah kan, gitu. Padahal sebenarnya otak kita tuh punya neuron, atau kita bilangnya saraf-saraf yang akan membaca secara cepat apa yang kita lakukan, kayak gitu kan ya. Nah, si saraf-saraf itu tuh jadi membaca perubahan yang seharusnya kita pelajari, ya, mempelajari di dunia ini yang mungkin penuh challenge, terus kita dipaparkan oleh screen yang sebenarnya informasinya itu lebih banyak, kan loaded banget nih, jadi kayak beban otaknya. Nah, yang terjadi adalah dia jadi kayak ada kemacetan di otak gitu loh. Nah, dan ternyata si kemacetan ini bukan hanya merubah si sistem sarafnya aja, tetapi merubah sistem seluler yang ada di tubuh kita. Jadi kayak jadi makanya ada satu kondisi di mana namanya autism like syndrome. Yaitu kondisi di mana sebenarnya anak-anak ini mungkin tidak terlahir secara autis, tapi memberikan klinis seperti anak autis. Oke. Dokter sering ketemu pasien gitu? Banyak banget. Itu kayaknya setelah pandemi meningkat deh di atas 200-300% ya? Iya. Takut banget ya. Nanti aku kalau punya anak kayak gitu, beneran nggak ya, Dok ya? Nah, soalnya kamu juga bilang kayak gitu kan. Kalau ada orang tua yang bilang, aku tuh sebenarnya agak risih ya kalau misalnya zaman aku belum nikah, handphone sih anakku. Tapi begitu kan mungkin kayak kita juga kayak terpola dengan lingkungan kita, yang terjadi adalah kita jadi kayak ngikutin kayak gitu. Iya, apalagi kalau pas makan aku sering banget sih kayak ngeliat orang tua tuh ngasih makan karena biar ibunya juga bisa makan. Tapi ternyata nanti anaknya jadi gangguan makan ya. Gitu. Oke, sekarang ini kayak udah banyak banget nih pertanyaan. Boleh ya kita lanjut ke pertanyaan aja. Yang pertama dari netizen nih guys, izin bertanya, Dok, apakah memberikan tontonan mukbang pada anak bisa mendorong anak jadi GTM untuk mau makan, Dok? Wah, aku dong sering nonton mukbang Korea food. Oke, lanjut, Dok, boleh dijawab, Dokter? Ya, sebenarnya ya dan tidak. Aku setuju dengan kalau orang-orang mukbang itu kan dia makannya sangat ekspresif ya.
Tapi sebenarnya tergantung nih, kan yang tahu kapasitas nyaman kamu itu adalah ibu kamu dong, kayak gitu. Dan kalau misalnya si orang yang mukbang itu terlalu berlebihan, yang terjadi si anaknya juga jadi nggak ngelihat hal itu, dia akan jadi ya over capacity-nya dia gitu, melebihi kapasitas yang bisa dia terima. Jadi kalau aku sih akan lebih menyarankan kita yang lebih ekspresif atau sebagai pendamping anak yang lebih ekspresif pada saat lagi proses makan, bukan melihat orang mukbang jadi kayak pembenaran banget ya, kalau aku ekspresif terus nanti aku ngeliatin aja mukbang biar anaknya bisa melihat sesuatu yang ekspresif. Enggak, jadi sebenarnya aku selalu ngasih key ke orang tua, kuncinya adalah pada saat menjadi orang tua kita mau berubah, bertumbuh dan bertambah. Berubah, bertumbuh dan bertambah. Ya, kalau kita bilang jangan kita kayak misalnya aku nggak bisa nih kayak gini, aku nggak bisa gini. Ya, namanya juga Tuhan tuh udah ngasih amanah ke kita, pasti kita udah Tuhan tuh udah tahu kapasitas diri kita dong. Jadi kita harus mau belajar untuk lebih baik lagi gitu. Daripada nonton mukbang, mendingan orang tuanya mukbang sama anaknya, Dok ya. Jadi orang tuanya bisa ngukur kapasitasnya anak-anak itu. Oke, pertanyaan kedua, bagaimana Dok cara meluaskan lapang gerak anak agar mereka lebih aware dan gak ceroboh? Ya, orang tua itu lebih santuy kalau anaknya tenang. Jelas dong, lewat tantrum pusing kita ya Dok ya. Tapi kalau aku akan lebih memilih anaknya, kalau bahasa Sundanya macuh ya. Kalau kita ya heboh gitu atau banyak gerak dibandingkan tenang, karena kalau aku secara pribadi akan lebih susah membangunkan gerak untuk anak-anak yang kayak autistik dibandingkan atau anak-anak yang kita suka hipoaktif atau geraknya sedikit dibandingkan anak yang hiperaktif gitu. Dengan alasan adalah kalau misalnya si anaknya dibuat tenang, itu dia akan terkunci di dalam isolasi dia gitu loh. Tetapi kalau misalnya hiperaktif, kita tuh akan bisa memberikan boundaries atau batasan-batasan gerak yang mana yang sebenarnya kita bisa berikan, dan itu akan memberikan stimulasi baru untuk dia. Nah, tadi mengenai gimana sih supaya dia lebih waspada gitu ya. Nah, kan rata-rata kalau kaitannya dengan screen time, orang tua pada saat atau khususnya ibu yang ada di rumah misalnya atau yang pendamping yang lain, itu tuh supaya kitanya bisa nyaman bergerak, terutama untuk melakukan aktivitas rumah tangga. Nah, sebenarnya lapang gerak itu suruh aja si anaknya ngepel serumah, itu udah lapang gerak. Nah, kalau misalnya lapang penglihatan, suruh aja si anaknya, misalnya kita suka bersihin itu loh, apa sih? Ya sawang-sawang, kalau aku bilang sawang-sawang di atas. Nah, itu sebenarnya lapang geraknya kan atas, bawah, kiri kanan gitu. Simple ya, pekerjaan rumah tangga. Walaupun kita kesannya kebantu gitu ya, supaya dia juga mendapatkan stimulasi dan murah. Dan sebenarnya juga kadang orang tua tuh nanya, mainan apa sih Dok yang memang bagus buat anak aku? Ya nggak usah mainan mahal-mahal, karena sebenarnya mainannya sudah ada di orang tua. Oke, jadi gampang banget ya para orang tua nih, mami-mami yang bingung mau ngasih mainan apa, atau lagi akhir bulan mau ke mall, datang ke main tempat main kayak gitu kan mahal ya, lumayan per jamnya sekian ratus ribu. Nah, tinggal ajak tuh anak-anaknya ngepel, nyapu, beres-beres biar lingkup geraknya bagus. Oke, pertanyaan ketiga, Dok, apa ada saran nih contoh hal yang bisa mengalihkan saat anak sedang tantrum tapi tidak langsung dikasih gadget? Wah, ini pastinya kalau misalnya kita lagi baru putus cinta ya, ini salah ya. Analoginya seperti kalau misalnya kita lagi putus cinta, susah banget kita mengambil sesuatu di diri kita itu ya, cintanya Dina. Jadi sebenarnya kita ngelepasin sesuatu yang dalam tanda kutip penyakit buat dia. Gitu. Dan sebenarnya bukan masalah kalah dan menang, tetapi masalahnya adalah ini yang terbaik buat dia. Dan yang biasanya kalah itu bukan dia. Anak itu akan bisa kok tidak akan kembali adiksi terhadap sesuatu, tetapi biasanya kita nih yang nggak goyah. Kita yang goyah nih. Nggak sabar ya. Nanti tetangga ngomongin apa ya ke gue ya, anaknya teriak-teriak kayak gini. Terus atau misalnya nanti ada barang yang pecah ya, nanti kesabaran gue ini setipis tisu atau misalnya sepercik debu kayak gitu kan ya. Jadi itu udah kayak lebay-lebay drama di ibunya gitu. Sebenarnya yang paling penting adalah
dari kitanya dulu. Dan pada saat dia lagi tantrum atau apa, justru sebenarnya dia harus merasakan si emosi tersebut. Kadang-kadang kita tuh malah jadi mengalihkan emosi si anak, dan si anak malah jadi nggak peka terhadap emosinya. Berhak kok si anak itu tantrum, berhak dia merasakan tantrumnya, dan yang paling penting adalah kita ada di sampingnya supaya dia ngerasa nyaman bahwa kok ada loh yang mendampingi aku pada saat aku kesal tanpa dia merasa kesal kayak gitu loh. Maksudnya ibunya nggak ngerasa kesal gitu loh. Jadi kalau ada anak tantrum ya dok, kita mendingan nenangin dia, atau misalnya ngalihin sama mainan, bukan gadget ya, misalnya mainan apa yang dia suka, atau ngebiarin aja? Ngebiarin aja. Dibiarin Dibiarin aja, tapi kita ada di situ. Yang lebih heboh lagi kalau misalnya tantrumnya itu di mall ya. Aduh. Dan itu tuh kita tuh lebih khawatir dengan wah ada orang yang memandang gue gitu kan ya, kayak sana kayak gitu. Ibunya jahat banget Iya, sih pasti itu kan. Atau misalnya anaknya pasti ada apa-apa kayak gitu. Nah kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya kita taruh di tempat yang nyaman supaya apa? Supaya kita merasa nyaman gitu. Dan supaya kita juga ngerasa bahwa nggak ada orang yang ngeliatin kita di sekitar kita gitu loh. Dan kita tuh bisa kayak memberi ruang buat diri kita sebagai penenang si anak, dan supaya si anaknya juga punya ruang untuk bergerak lebih aman kayak gitu. Oke. Susah jadi orang tua kayaknya dok ya. Oke lah, lanjut ke pertanyaan keempat. Izin bertanya lagi dokter nih, jika memberikan screen time seperti contoh anak-anak yang sedang sikat gigi, agar anak mau sikat gigi apa boleh dok? Wah lucu juga nih pertanyaan sikat gigi. Ya, kenapa nggak orang tuanya sikat gigi ya? Iya, sikat gigi bareng gitu ya dok ya? Sikat gigi bareng. Dan sebenarnya yang kesulitannya adalah otak kita itu punya saraf pencerminan. Namanya mirror neuron kalau bahasa saintifiknya mah ya, tapi kita punya si saraf pencerminan. Contohnya kalau Dita nonton Korea, oh si artisnya mewek, kamu mewek. Ketahuan deh. Kalau misalnya artisnya marah atau selingkuh, kamu marah kan? Ya. Nah itu yang terjadi karena kita punya si mirror neuron itu. Jadi kita kayak menempatkan di posisi dia kayak gitu loh. Dan yang terjadi kalau misalnya kita ujung-ujungnya kayak ngelesnya pengennya screen time, justru sebenarnya kita nggak tahu nih yang ada di lingkungan pada saat lagi di take si video tersebut tuh seperti apa, karena si otak ini tuh sangat pintar banget menangkap sesuatu yang sebenarnya nggak kita duga kayak gitu loh. Anak-anak udah bisa kayak gitu tuh dok? Gak usah anak-anak, dari bayi pun juga bisa kayak gitu. Makanya nih raut paling bahaya yang dilihat anak dari lahir tuh apa? Dengan apa? Orang tuanya? Iya orang tuanya, enggak. Marah? Aku menyerah. Orang tuanya jijik pada saat gantiin popok. Dan dia ngerasa apa? Dia ngerasa dibuang. Dia ngerasa tidak dihargai. Dia ngerasa jijik gitu, maksudnya dijijikkan gitu loh ya. Iya, kayak gitu yang karena kan kayak gitu kan ya. Nah, itu sebenarnya mirror neuron itu meng-capture itu. Oke, itu berdampak juga dok. Bahaya. Itu bahaya. Terus masalah sikat gigi nih, kalau misalnya screen time screen time-nya adalah orang lagi sikat gigi juga, bentuknya kartun nih misalnya nih. Nah, itu gimana? Terus yang apalagi kalau misalnya kartun ya, dia itu nggak spesifik dan nggak presisi geraknya. Kalau misalnya dia cuma gerak gitu kan, sedangkan dia jadi nggak fleksibel si anak tersebut gerakannya. Tapi kan kalau misalnya melihat orang tua, papa tuh punya mulutnya besar juga ya, mangap kayak gitu ya. Ternyata mulutnya papa tuh harus besar apa waktu mangap kayak gitu kan. Sejauh apa aku meraih si sikat giginya kayak gitu loh. Oke, jadi balik lagi ke gangguan lingkup gerak ya dok ya. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. Izin bertanya dok, gadget sebagai media belajar, apakah ada syarat khusus pemilihan aplikasinya dan apa ada ketentuan umur? Tadi udah sempat dibahas dikit ya dok, ini hanya lebih dalam nih kayaknya. Kalau misalnya yang aplikasi itu 6+. 6 ke atas, oke. Ya. Dan kalau aku akan lebih memilih nggak touch screen, karena kalau misalnya touch screen rata-rata si anak-anak yang datang ke aku itu tuh dia bisa pindahin, bisa slide, bisa touch, bahkan dia itu bisa hafal, bisa mengingat si pattern dari password kita, pola password kita, dan bisa kayak type angka. Padahal kan kita nggak tahu nih si anak ini diajarin dari mana, cuma karena dia melihat gerakan aja sih sebenarnya, karena tadi mirroring tadi tuh. Nah
Kalau misalnya aku akan lebih memilih yang gerakannya aktif, yang lebih kayak kalau misalnya di permainan di mall tuh kayak DDR kayak gitu lah. Yeah. Ada sebenarnya aplikasi yang kayak gitu. Dan biasanya aku mainin sama anak-anak aku tuh kayak gitu. Supaya apa? Supaya dia juga aktif. Dan dia kan akan tetap waspada terhadap teman sebelahnya kan. Aku nggak akan bertabrakan dengan kamu kayak gitu. Gitu sih. Kalau untuk waktunya dok, si aplikasi belajar ini tetap sesuai aturan yang tadi nggak sih dok? Tetap ya? Berarti nggak boleh berapa tuh deh? 10 menit dok? Iya. Belajar apa 10 menit? Tapi orang tuanya aja ngajarin ya dok ya, lanjut aja ya, nggak usah pakai Emang jadi screen time. orang tua itu susah. Makanya nggak, hadiahnya bukan piring, Apa? hadiahnya surga. Insya Allah anak-anak yang soleh dan solehah ya. Aku nanya lagi dok, ini pengalaman pribadi. Jadi ada memang anak teman aku itu dia tuh punya gangguan bahasa. Sering nonton YouTube nih dok ya. Dan YouTube tuh sekarang anak-anak yang banyak yang bahasa Inggris. Dia jadinya jago bahasa Inggris sih dok, tapi nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi ketika komunikasi di rumah sama orang tuanya dipakai bahasa Indonesia, itu tuh dia nggak aware, nggak nyaut gitu ya dok ya. Jadi dia kalau pakai bahasa Inggris dia lebih bisa, tapi ya memang bahasanya jadi tidak beraturan dan tidak jelas gitu. Nah efeknya jadi kayak gitu dok. Ya, ada namanya komunikasi dua arah, ada namanya lingkaran komunikasi. Oke. Nah, kalau komunikasi dua arah, setidaknya kamu bisa menjawab pertanyaan aku. Tapi lingkaran komunikasi kamu bisa bertahan jawab timbal balik sama aku sampai berapa menit itu. Iya, Nah, dok. jadi kalau misalnya si anak itu memang kebiasaannya dia mendengar pertanyaan itu, dia akan beradaptasi dengan pertanyaan tersebut. Tapi kalau misalnya dia diajak lebih panjang, dia mungkin nggak akan bisa. Jadi selain komunikasi dua arah, kita juga harus lihat nih lingkaran komunikasinya panjang atau enggak. Gitu. Oke, jadi bahaya banget ya dok. Oke, satu lagi boleh nggak? Boleh ya. Tips-tipsnya dok. Kan dokter juga punya 2 anak cantik-cantik, solehah-solehah ini di rumah nih. Ada bagi-bagi tipsnya sama orang tua nih, apalagi mau liburan sekolah ya. Bagaimana cara mengalihkan dari gadget untuk mengisi liburan sekolah ini dok? Ya. Ada kegiatan-kegiatan apa? Atau mungkin cara-cara khusus deh? Kalau aku secara pribadi adalah aku akan selalu ngambil cuti di saat mereka libur. Jadi itu aku cuti panjang aku tuh waktu mereka libur. Jadi aku mau libur memang waktu aku cuti ini. Bu di sini cuci ya? Iya, Cuci di iya, sini. iya. Jadi memang cuti aku tuh waktu mereka libur. Terus kemudian adalah kalaupun misalnya aku nggak bisa libur adalah aku akan bangunin mereka. Setelah sholat subuh, aku akan bikin jalan mereka dulu nih. Dan sebenarnya kalaupun mereka nonton itu adalah tontonnya yang memang sudah bisa aku kurasi. Udah difilter gitu? Udah dok, difilter, ya? udah Oke. difilter. Dan sebenarnya kayak aku kasih gangguan, kayak misalnya tolong ambilin ini dong, aku butuh bantuan ini, aduh gimana dong, kayak gitu loh. Dan sebenarnya tuh aku kayak kasih interupsi gitu deh. Dan supaya apa? Supaya mereka nggak standby gitu. Dan biasanya kontrasnya aku turunin. Oke. Kan biasanya tuh kayak full ya cahaya gitu kan ya. Dan yang perlu kita yakini adalah anak-anak yang over screen time biasanya dia tuh jadi kayak semacam lazy eye gitu loh. Jadi aku nggak bilang malas ya. Jadi mereka tampak tidak melihat kita. Kenapa? Karena kita bukan malaikat. Kita nggak manusia bercahaya gitu gitu ya. Oke. Dan yang terjadi adalah mereka jadi cenderung lebih cepat lelah pada saat melihat kita dan melihat kontak kita. Dan sebenarnya yang paling susah dalam proses berinteraksi adalah melihat perubahan raut wajah. Gitu. Nanti dia jadi nggak kenal sama kita ya dok ya? Iya nggak sih? Jadi nggak Nggak siap berkomunikasi dengan kita kayak gitu. Makanya aku sangat batasi itu. Jadi aku pokoknya aku gangguin terus udah kayak gitu 10 menit ya selesai kayak gitu. Dan nanti habis itu janji main apa, dan benar-benar janji itu seperti itu. Dan komitmennya adalah kalau mereka tidak dapat screen time, saya juga nggak dapat screen time kayak gitu lah. Oh harus nyontohin ya dok ya? Iya dong, role model. Oke, jadi ayo para orang tua ajak anak-anaknya aktivitas biar lingkup geraknya luas, biar nanti nggak ada gangguan perilaku ataupun gangguan bahasa. Oke, cukup sekian podcast kita siang ini. Terima kasih Dita. Buat teman-teman, bukan mau ini ya, siapa tahu ada yang mau konsultasi lebih lanjut sama Dokter Adila di Poli Tumbuh Kembang Rehab Medik. Itu hari apa dok? Selasa dan Jumat dari jam 8 sampai jam 12.